Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembacaan kita terhadap Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatih. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua. Itu dia. Bab yang kedua, bab al-bir wasillah. Ya, bab al-bir wasillah. Dimaklumi Kitabul Jami' dia ada 6 bab. Yang pertama bab al-adab, yang kedua bab al-bir wasillah, yang ketiga kalau tidak salah bab zuhud wal wara, yang keempat bab tentang akhlak-akhlak yang tercela, kemudian yang kelima tentang akhlak-akhlak yang terpuji, yang keenam bab doa dan zikir. Ya, enggak terasa tiba-tiba sampai bab kedua saja. Ya, bab al-bir wasillah. Ya, al-bir wasillah ini untuk karib kerabat. Ya, karib kerabat. Al-bir, ya, al-bir ini kafratul ata, kata Syekh Ibnu Utsaimin, banyaknya pemberian. Kalau al-bar dia nama Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah. Wasillah, kalau sillah mujarad usulil ata, sekedar menyampaikan pemberian saja. Jadi kalau al-bir ini lebih banyak dan lebih dalam lagi. Ya, oleh karenanya al-bir ini dikhususkan untuk kedua orang tua. Ya, khususkan untuk kedua orang tua. Adapun as-sillah ini yang dimaksud adalah silaturahim. Ini kita menyambung kekerabatan. Yang dimaksud dengan kekerabatan, kalau Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan yang masih kerabat kita itu yang masih bertemu di kakek yang keempat. Ya, jadi kalau masih ketemu di kakek yang keempat, ya bapaknya kakek, itu bapaknya kakek itu yang ketiga, di atasnya lagi. Nah, itu kalau masih ada hubungan di situ itu masih kerabat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau di Indonesia udah susah ya. Kalau di Indonesia udah susah. Kita tahu kakek aja udah top tuh. Bapaknya kakek gelap udah. Kalau di tempat antum masih dijaga ya? Kalau basic sing enggak ya? Susah juga ya? Kakeknya kakek. Ya, jadi al-muhim seperti itu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin pendapatnya seperti itu, sampai ke kakek yang keempat, ya. Oleh karenanya ahlul bait itu kan sampai seperti itu bertemunya. Ya, yang diharamkan sedekah, menerima sedekah dari Rasulullah, dari kalangan keluarga Rasulullah SAW. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang cinta untuk dilapangkan untuknya dalam rezekinya dan untuk ditunda baginya dalam asarnya, yakni jejaknya, umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, kekerabatannya. Ya, disebut rahim karena dia bersatu atau pernah berada dalam rahim yang sama. Dalam rahim yang sama. Ya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, di sini disebutkan barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahimnya, ya, dia melakukan silaturahim. Ini hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan tentang makna ini, ya. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa al-bir. Ya, tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan, kecuali doa, kata Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kecuali albir, perbuatan bir. Ya. Ini yang dimaksud di situ nanti itu yang ada di catatan-catatan malaikat selain di Lauhul Mahfuz. Karena kalau yang di Lauhul Mahfuz dia tidak berubah. Adapun yang di catatan malaikat ini bisa berubah. Tapi yang di Lauhul Mahfuz ini tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu ansabakum ma tasiluna bihi arhamakum." Ya, pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung ya silaturahmi kalian. Ya. Inna silaturahim ya mahabbatun fil ahl wa maqratun fil mal wa mansa'atun fil athar, kata Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya silaturahim itu mendatangkan kecintaan di tengah keluarga, ya. Kemudian dia membanyakkan harta dan dia memanjangkan umur. Ya, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan silaturahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Ya. Silaturahim, ya, baiknya bertetangga dan baiknya akhlak itu memakmurkan negeri-negeri dan menambahkan umur-umur. Ya. Menambahkan umur-umur. Baik. Di sini disebutkan barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya. Nah, ini kata para ulama bisa jadi dengan dibanyakkan rezekinya dengan silaturahim atau diberi keberkahan pada rezekinya. Ya. Atau diberi keberkahan pada rezekinya, atau keduanya sekaligus. Ya. Kalau kata para ulama, silaturahim tajlibu minar rizqil mafqud wa tubarik fil mawjud. Ya, silaturahim itu bisa mendatangkan rezeki yang belum ada dan dia bisa menjadikan yang sudah ada itu jadi berberkah. Ya, jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari yubsatulahu fi rizqi. Ya, jadi bisa jadi dia diberkahi, bisa jadi dibanyakan, ya. Dan ini disaksikan biasanya orang yang sering menyambung itu dia akan mudah urusannya, ya. Kemudian barang siapa yang cinta untuk dipanjangkan umurnya, asarnya. Nah, ini kata para ulama bisa jadi dengan memang dia dipanjangkan umurnya, ya. Yang di catatan malaikat itu berbeda. Kalau dia tidak bersilaturahim dia dapat sekian tahun, kalau dia silaturahim dia sekian tahun. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kata para ulama dia dikaruniai dzurriyyah thayyibah, dia dikaruniai keturunan-keturunan yang saleh. Ya. Dia dikaruniai keturunan-keturunan yang saleh sehingga tetap dia disebut-sebut walaupun dia tidak ada, dikarenakan pengaruh dari keturunan yang salehnya ini. Ini luar biasa, ya. Atau bisa jadi dia diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, kata para ulama, sehingga tetap dia disebut-sebut dikarenakan ilmunya yang bermanfaat. Ya. Jadi tetap dia disebut-sebut di tengah manusia dengan penyebutan yang baik. Ini termasuk kata para ulama yunsa'alahu fi athari. Ya, diakhirkan dipanjangkan umurnya, termasuk itu juga. Ya, termasuk itu juga. Ya, barang siapa yang senang ya perkara ini, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, silaturahimnya. Dia menyambung silaturahimnya.
Ya, dalam hadis ini ada isyarat ya bolehnya seseorang itu menyukai kelapangan rezeki. Ya, bolehnya seseorang menyukai kelapangan rezeki. Ya. Dengannya dia bisa bersyukur kepada Allah, dengannya dia bisa berinfak, dengannya dia tidak meminta-minta kepada manusia. Ya, dengannya dia tidak meminta-minta kepada manusia. Dalam hadis ini juga ada isyarat tentang bolehnya seorang itu senang untuk dipanjangkan umurnya. Ya, senang untuk dipanjangkan umurnya. Ya. Ya, setiap hari yang Allah karuniakan kepada kita itu sebenarnya ladang untuk seorang itu beramal. Ya, ladang untuk dia menjadi lebih baik lagi, banyak untuk beristighfar. Ya, jangan seorang putus asa dalam kehidupan, inginnya untuk buru-buru wafat saja. Ya. Ini asalnya jangan seperti itu. Ya, seorang optimis dengan kehidupan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ya, manusia yang paling baik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sementara manusia yang paling jelek adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Ya. Kemudian Waalaikumsalam. Dalam hadis ini disebutkan tentang manfaat yang sifatnya duniawi, ya, tentang panjangnya umur dan lapangnya rezeki dengan suatu amalan. Ya. Seolah-olah ada kesyarikatan, ya, antara amalan mengharap pahala dari sisi Allah dan menginginkan perkara-perkara ini. Walaupun yang rajih adalah boleh mentasyrik seperti ini, akan tetapi yang lebih utama hendaknya seorang dia memperhatikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan-amalan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling penting. Baik. Kemudian hadis yang kedua di bab Al-Bir Wasillah, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati' ar-rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga seorang yang memutus, yakni memutus silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga adalah tidak masuk surga di awal kalinya. Ya, bukan berarti orang yang memutus silaturahimnya ini orang kafir, bukan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah tidak masuk surga di awal kali. Ya. Karena qati'ur rahim ini tidak mengeluarkan seseorang dari lingkup keislaman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keyakinan ahlu sunnah, ya, dosa-dosa besar yang berada di bawah kesyirikan itu tahta masyiatillah, ya, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah akan balas dengan azab, ya. Dan di sini qati' dia diancam untuk tidak masuk surga, yakni masuk surga pada awal kalinya. Ya. Tidak masuk surga pada awal kalinya. Jadi
Ini ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Dan yang paling jelek pemutusan silaturahim adalah kita memutus antara diri kita dan orang tua kita. Ini yang paling jelek. Ya. Yang paling jeleknya. Ya, kemudian kerabat-kerabat dekat. Yang terkadang kita putus, atau sebagian manusia memutus silaturahim dikarenakan perkara-perkara dunia saja. Perkara-perkara dunia saja. Ya. Jadi dalam bersilaturahim ada 3 kelompok. Ya. Ada yang namanya qati', yang memutus. Ada yang namanya mukafi, yang membalas. Dan ada yang namanya wasil, yang menyambung. Ya. Kalau qati' dia memutus. Ya. Dia memutus. Dia tidak menunaikan hak-hak. Ya, dia tidak memberikan perkara-perkara yang dengannya dia menyambung silaturahimnya. Ya. Kalau orang tuanya butuh nafkah, dalam keadaan dia mampu, dia tidak memberi nafkah. Orang tuanya butuh bantuan, dia tidak membantu. Orang tuanya butuh dirawat, dia tidak merawat. Ini qati'. Ya. Kerabatnya butuh bantuan, dia tidak membantu. Ini qati'. Ya. Ya, ada lagi namanya mukafi, yang sekedar membalas saja. Kalau dia dikunjungi, maka dia mengunjungi. Kalau dia diberikan hadiah, baru dia memberi hadiah. Ini mukafi. Kebanyakan manusia seperti ini, mukafi. Dan yang paling istimewa adalah wasil, orang yang menyambung. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Ya. Wasil itu enggak seperti mukafi. Orang yang menyambung itu bukan sekedar orang yang membalas. Ya, hanya saja wasil itu, kata Rasulullah SAW, apabila diputus, ya, kegerabatannya, silaturahimnya, maka dia menyambung. Dia yang memulai. Ini keutamaannya besar. Ya, yang paling baiknya. Ya, yang paling baiknya. Ya. Kan ada hadis itu. Barang siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus, maka Allah juga memutusnya. Ya. Menyambungnya itu Allah menyampaikan kebaikan, menyampaikan keberkahan dalam kehidupan ini. Wasil seperti itu. Ya, wasil seperti itu. Kalau ada keluarga kerabat yang nggak baik sama kita, jangan didiemin aja. Ya. Kita berbuat baik sama dia, jadi wasil. Ya, wasil itu kenapa lebih utama? Karena dia mendatangkan kebaikan, ya, menyebarkan kebaikan, mengislah sesuatu. Itu bukan sekedar membalas. Ya, kalau kita sekarang kebanyakannya hanya membalas saja. Ya. Dikeluarkan Imam Muslim, ya, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Pernah datang seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qarabah." Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat. Ya, punya kerabat. Ya. Saya menyambung kepada mereka, wa yaqta'un. Wah. Tapi mereka memutus kepada saya. Ya. Uhsin ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka, yusi'una ilayya. Mereka itu berbuat jahat kepada saya. Ya, ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berbuat baik, santun kepada mereka, mereka berbuat jahil kepada saya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La in kunta kama qult." Ya, seandainya kamu seperti yang kamu ucapkan keadaanmu. Ya, seorang mufti harus seperti ini ya. Jadi jangan langsung jawab.
Ya, dia kan nggak tahu kondisinya. Ya, sebagian orang bersegera aja diadukan suatu aduan langsung, wah, suamimu begini berarti. Oh, langsung berarti aja. Istrimu begini berarti. Waalaikumsalam. Jadi penting kita gunakan kalimat ini. In kunta kama qult. Seandainya memang demikian keadaannya, ya, faka'an nama tusifuhumul mal. Ya, maka itu seperti kamu menyuapi mereka debu yang panas, ya, tanah yang panas, ya. Dan semasa itu pula engkau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir kalau kita menyambung, kita berbuat baik, terus feedbacknya enggak bagus. Udah seperti itu aja. Ya, niatkan untuk menjadi wasil. Yang bisa kita sambung, kita sambung. Ya, yang bisa kita sambung, kita sambung. Ya, dan dalam syariat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita laksanakan dikarenakan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala bukan mukafaatan, ya, bukan sebagai balas jasa, ya. Kita diziarahi seseorang, maka kita menziarahi orang itu bukan sekedar balas jasa, ya. Kita diberi hadiah, maka kita memberi hadiah jangan sekedar balas jasa saja, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau begitu rugi nanti, nggak banyak kita dapat pahalanya, ya, nggak banyak kita dapat pahalanya. Baik. Dan disebutkan tadi bahwa sejelek-jelek qati', yaitu qati' kepada kedua orang tua. Yang paling jelek adalah memutus hubungan kepada kedua orang tua. Ya, di sini juga ada isyarat bahwa memutuskan silaturahim ini termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, karena diikutkan di situ hukuman, ya, di negeri akhirat, ya, hukuman yang keras bahkan di negeri akhirat. Ya, kemudian ada isyarat juga bahwa hendaknya seorang muslim dia bersabar atas apa-apa yang dia dapati dari perbuatan dan perlakuan yang tidak dia senangi dari arah keluarganya. Ya, dia bersabar di situ karena ada keutamaan. Ya, terkadang seperti itu, ya. Ada saja yang membuat kita tidak senang, membuat kita tidak nyaman. Ya, seorang bersabar di situ, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung kekerabatannya dengan ucapan, dengan perbuatan. Waalaikumsalam. Dengan harta, dia sambung. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa anil Mughirah ibn Syu'bah. Anil Mughirati atau Mughirata? Kalau ada alif lamnya Mughirati, ya. Kalau nggak ada alif lamnya Mughirata, ya. Anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Abu Isa, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, ya. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak-anak perempuan, Wa man anwahad, nanti man anwahad insyaallah.
wa kariha lakum, dan membenci untuk kalian, qila wa qal. Qila wa qal, ya katanya-katanya, perkara yang tidak jelas dibicarakan. Wa kasratus su'al, banyak bertanya, banyak meminta. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Di sini disebutkan 6 perkara, 3 yang Allah haramkan, kemudian ada 3 lagi yang Allah benci. Kariha di situ disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud juga perkara yang haram. Ya, karena datang ya lafaz-lafaz makruh, kariha ini dimaknakan dengan perkara yang haram juga. Ya, disebutkan dalam surat Al-Isra, ya, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa-dosa besar, dari pembunuhan, dari kesyirikan, dari berzina, dari makan harta anak yatim, lalu ditutup atau disebutkan di akhirnya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya, semua itu adalah perbuatan jelek yang makruh di sisi Rabbmu. Jadi di sini makruh bermakna haram juga. Adapun mughayarah, perbedaan di sini itu untuk menunjukkan bahwa yang pertama, 3 perbuatan yang pertama ini lebih besar keharamannya. Ya, lebih besar keharamannya. Ya. Yang pertama di sini disebutkan, ya, Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Ya, bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, bukan. Ya, dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, bagaimana kedudukan ibu yang besar di dalam syariat. Ya. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, man abar, siapa yang harus saya arahkan perbuatan baik? Lalu Rasulullah SAW bersabda, birra ummak. Ya, berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Iya, 3. Berarti ibunya berapa? 1. Ibunya 1 ya. Ibunya 1, bukan 3. Baru setelahnya bapakmu. Ya, menunjukkan lebihnya derajat dan ketinggian ibu. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini ummahat dikarenakan kebiasaannya para ibu itu mengalah kepada anak-anaknya. Keadaan mereka lemah pada umumnya. Ya. Sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk durhaka kepada ibunya. Lebih mudah dan lebih berani untuk melawan ibunya. Belum lagi terkadang nafkah juga nggak berputar di ibu. Ya, yang ngasih duit bapaknya terus. Ya, jadi semakin berani anak itu. Semakin berani. Udah ibunya banyak ngalah, ibunya lemah, ya paling cerewet-cerewet dikit biasanya kalau ibu-ibu kan. Terus juga nggak ngasih uang. Ya semakin berani anak-anak. Ya, oleh karenanya para bapak itu harusnya lebih perhatian di sini. Kalau anaknya itu kurang ajar ke ibunya, melawan ibunya, harusnya dia lebih marah dibandingkan kalau si anak itu kurang ajar kepada dirinya sendiri, ya kepada si ayah. Karena yang dilihat adalah maslahat si anak, bukan maslahat dirinya. Karena dosanya si anak akan lebih besar kalau dia durhaka kepada si ibu. Ya, jadi yang dilihat bukan ego si bapak, wah saya nyari duit, masa saya dilawan, enggak. Ya, yang dilihat maslahat si anak. Ya, karena kalau anak biasa tumbuh atau tumbuh dalam keadaan terbiasa dia durhaka kepada ibunya, ini alamat yang tidak baik sama sekali. Ya, alamat yang tidak baik sama sekali. Ya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah dia adalah orang yang berbakti. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, senantiasa memberikan perbuatan baik untuk mereka dengan nafkah, dengan waktu, dengan ucapan, semuanya. Ya, dengan yang dia bisa.
dengan yang dia bisa, yang membuat kedua orang tuanya itu sejuk pandangan matanya. Ya, terlebih lagi apabila kita punya orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, ya. Sebagian orang aja, ini pernah Anda sebutkan juga ke sebagian kawan-kawan, sebagian orang aja ngadu ke kita, doanya mereka itu sekedar pengen minta ketemu di mimpi bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, bagi orang-orang yang sudah meninggal, kedua orang tuanya. Ramadan cerita, wah saya doa itu ulang-ulang aja setiap malam tuh, pengen ketemu ibu. Ya, kayak gitu. Kita yang masih punya, sebagian kita yang masih punya, maka jangan sia-siakan. Ya datanglah, ngobrol, ya kasih apa yang dia suka, ya digembirakan hatinya. Ya. Jangan kalau udah nggak ada baru bingung, jadi pahlawan kesiangan. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang ada. Ya sebagian kita berada di umur-umur yang orang tua kita ini sudah sepuh. Diperhatikan saja, dilihat mereka bagaimana lelahnya, bagaimana panjangnya kehidupan mereka. Ya butuh untuk kita arahkan albir dengan sebenar-benar perbuatan baik kepada mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala haramkan huququl ummahat. Ya, jangan sampai kita durhaka kepada ibu terutama. Ya, ayah juga enggak boleh. Ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah SAW. Tidakkah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Ya, yang pertama itu kata Rasulullah SAW al-isyraku billah. Ya. Kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, ya ukuk, ya durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya hati-hati, perhatikan. Jangan sampai katanya ngaji, ya ahlus sunnah sama orang tua kurang ajar. Ya sama orang tua mengangkat suara. Nah ini nggak tahu nih dari mana. Ya. Tidak tahu dari mana seperti itu. Baik. Kemudian wa'dal banat. Wa'ada itu dari asal kata berat, ya berat. Yang dimaksud adalah mengubur. Ya wa'ada berat. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, langit dan bumi. Ya, jadi berat. Wa'dal banat itu banatnya atau anak-anak perempuannya itu dikubur, ya sehingga dia merasa berat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ya mau'udah dikubur hidup-hidup, makanya berat. Ya ini kebiasaan orang Arab zaman dulu. Ya disebutkan bahkan di sebagian buku-buku kadang mereka menggandeng anak-anak perempuan mereka ke lubang yang sudah disiapkan. Ini kejam sekali. Sudah bisa jalan digandeng, dikubur. Jadi terkadang nggak langsung baru lahir langsung dikubur, nggak. Kadang sampai sudah bisa jalan baru diajak ke kuburannya. Sampai disebutkan anaknya itu justru membersihkan debu-debu dari pakaian dan jenggot ayahnya. Ini dikarenakan sayangnya anak kepada ayahnya. Tapi seperti itu. Ya. Ketika hatinya lebih keras dari batu, ya seperti itu, dikubur hidup-hidup. Alhamdulillah. Ya mereka mengubur anak-anak perempuan mereka yang pertama dikarenakan malu. Ya mereka malu punya anak perempuan. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, memerah atau menghitam wajahnya ketika diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan. Menahan marah mereka, enggak terima dengan ketentuan Allah. Ya padahal anak perempuan itu nikmat yang Allah berikan, titipan yang Allah berikan. Ya, bahkan agama Islam pun datang dengan
syariat yang memuliakan anak-anak perempuan, ya, memuliakan anak-anak perempuan. Yaitu orang-orang jahiliyah, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Ya. Yang pertama itu karena malu, dan yang kedua karena takut miskin. Ya, takut miskin. Ya Allah musta'an. Takut mereka ikut makan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Ya, khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin, imlaq. Ya, kami yang memberi mereka rezeki dan juga memberi kalian rezeki. Ya, dalam ayat yang lain, la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum, dibalik. Ya, kami yang memberi kalian rezeki dan mereka juga kami yang memberi rezeki. Ya, semuanya ada rezekinya. Ya. Semuanya ada rezekinya. Nah, ini syaitan, ya kan, syaitan yang nakut-nakutin manusia supaya takut kefakiran. Ya. Asyaitan ya'idukumul faqr. Ya, syaitan ini menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ditakut-takutin kita. Miskin nanti. Ya. Miskin kalau punya anak. Makanya banyak sekarang yang modelnya child free. Ya. Child free. Katanya bisa menghambat karir. Katanya bisa bikin cepet tua. Apa? Ya. Semua juga tua ya. Semua juga tua. Ya, takut mereka punya anak. Ya. Oleh karenanya apabila sudah takut kepada kefakiran, mudah bagi syaitan, wa ya'murukum bil fahsya. Diperintah untuk berbuat fahisyah. Dibunuhlah, diaborsilah, ya. Dibuanglah. Ini kan siapa lagi yang merintah kalau buat syaitan? Ditakut-takutin. Rezekinya dari mana kalau punya anak? Ya, rezeki dari Allah. Dari mana emang kita yang ada rezeki? Kita kan usaha doang. Allah yang sampaikan rezeki, terkadang lewat usaha kita, terkadang lewat tempat-tempat yang lain. Ya. Bahkan sebagian takut menikah juga. Ya, takut menikah. Ya. Kalau menikah nanti gimana biayanya? Ya. Lalu kalau udah takut menikah, ya'murukum bil fahsya. Apa? Zina. Ya enggak? Zina. Ya. Wah, menikah mahal. Ustaz, gimana? Cari yang mau sama keadaan kita, adalah nanti. Berdoa aja usaha. Ada 1-2 yang khilaf mau sama kita. Adalah. Gak usah khawatir ya. Kita banyak-banyak doa aja, mudah-mudahan gak sadar-sadar itu. Ya, nggak usah khawatir. Ya, kalau sekarang maunya nafkahnya berat, nggak ada, insya Allah ada semuanya. Kita berdoa aja, berdoa, berusaha. Ya, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Ya, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Allahu wasi'un alim. Ya, dan nikahkanlah orang yang bersendirian di antara kalian dan orang-orang yang pantas untuk menikah dari kalangan hamba-hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Budak aja perlu nikah. Kita merdeka, ada pekerjaan, ada macam-macam, khawatir. Ya. Kalau mereka dalam keadaan fakir, yughnihumullah min fadli. Allah akan berikan kekayaan dari keutamaannya. Allah wasi'un alim. Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Ya, enggak usah khawatir. Ya, salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 yang Allah itu yang hak bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah yang dia inginkan dengan pernikahan tersebut dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya. Ini kenapa kita ini? Sebentar. Oh ya. Wa'dal banat. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka khawatir akan kemiskinan. Ya, ini syaitan, ya, senjata syaitan. Senjata syaitan yang sangat ampuh sekali.
Ya, ampuh sekali, senjata pamungkas ya. Ya kata Sufyan, laisa li syaitan silahun 'alal insan mithlu khaufil faqr. Ya, syaitan itu enggak punya senjata yang dia gunakan untuk menjerumuskan manusia yang seperti rasa takut akan kefakiran ini. Ya, idza waqa'a fi qalbil insan, apabila sudah menghinggapi hati-hati manusia, ya, mana'al haq, dia akan menolak kebenaran. Wa takallama bil hawa, dia akan berbicara dengan hawa nafsu. Wa dhanna bi rabbih su, dia akan suudzon kepada Rabbnya. Suudzon kepada Rabbnya. Wah, kalau saya enggak melakukan perkara yang haram, gimana saya dapat rezeki? Ya, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya anak nanti mau makan apa? Ya makan nasi ya. Insyaallah. Ada. Ya, Ibrahim bin Adham pernah diadukan sama seorang ya tentang bagaimana beratnya penghidupan dan banyaknya anak. Ya, ngadu ke Ibrahim bin Adham. Ya, lalu kata Ibrahim rahimahullah, ya sudah kalau begitu bawa kemari anakmu yang rezekinya enggak ditanggung sama Allah. Ya diam orangnya langsung. Semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada yang merayap melata di permukaan bumi, bukan hanya manusia aja, semuanya, kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Ya, Allah yang tanggung rezekinya. Ya, kita aja yang takut. Ya, cicak aja tuh ngerayap-ngerayap, rezekinya bisa terbang, nyamuk. Dapat aja rezeki, makan aja. Padahal cicak nggak bisa terbang. Tapi rezekinya yang datang sendiri. Dimudahkan seorang itu untuk mendapatkan rezeki-rezekinya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Berusaha saja seorang banyak berdoa, berusaha, nggak usah khawatir. Ya. Kemudian dari ayat yang tadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, para ulama itu apa kita sebut sedikit itu menyebutkan tentang haramnya tanzimul wiladah dikarenakan khauful faqr. Enggak boleh, kata para ulama, haram untuk mengatur kelahiran ya dikarenakan takut akan kefakiran. Ya. Enggak boleh. Ya kalau tahdidul wiladah, membatasi kelahiran, dibatasin misalnya, udah diangkat atau disteril tanpa sebab, atau dia nggak mau punya anak lagi, ini kan nggak boleh. Kalau ini ditanzim, diatur kelahirannya. Ya, ini dirinci. Kalau ada hajat tidak mengapa. Ya, kayak misalnya terlalu dekat, habis hamil lagi. Ya, habis hamil, baru berapa bulan, ya masih dalam masa radha'ah, hamil lagi. Ini nggak apa-apa katanya ditanzim. Ya ditanzim nggak apa-apa. Ya karena untuk menyempurnakan radha'ah juga menguatkan si istri, atau si perempuannya sakit misalnya, istrinya sakit, dia harus mengkonsumsi obat-obatan yang kadang membahayakan janin. Ini nggak ada masalah. Ya dia menunda kehamilan, mengatur kehamilan dengan azal tahu ya, nggak perlu jelaskan, dengan azal atau dengan alat-alat yang nggak berbahaya untuk kesehatan si wanita. Tapi kalau alasannya untuk takut miskin, takut nggak ada rezekinya, ini haram. Ya, ini disampaikan oleh para ulama. Ya, jadi niat itu mu'tabar sekali. Niat itu mu'tabar. Kemudian diharamkan man'an wahad. Man itu menolak, menahan. Wahad itu isim fil amr, datangkan. Jadi man'an wahad itu seorang itu menolak untuk menunaikan kewajiban. Ya. Menolak untuk melakukan kewajiban yang harusnya dia kerjakan. Ya. Wahad maksudnya dia selalu meminta bagiannya,
selalu menuntut haknya bahkan di atas apa-apa yang seharusnya dia dapat. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Kalau kewajibannya dia nggak mau menunaikan, tapi kalau nuntut luar biasa. Ya, ini man'an wahad. Ya, banyak nih man'an wahad di kehidupan banyak. Suami istri, ya, suami misalnya, kewajibannya dia nggak tunaikan, tapi nuntutnya luar biasa. Man'an wahad. Ya, antara karyawan dengan atasan. Ya, kalau suruh kerja nggak beres-beres. Tapi kalau nuntut bonus, nuntut macam-macam, ini man'an wahad. Pedagang juga, pembeli. Ya, kalau beli pasti nawar. Ya, maunya dimurahin terus. Ya, kalau ditimbang maunya kasih anget, tahu anget ya? Yang kalau timbang beras tuh yang agak menggunung sedikit, nah gitu. Ini man'an wahad juga masuk, mutaffif lah, mutaffif. Nah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala man'an wahad. Ya, kalau kewajibannya dia nggak mau, giliran nuntut hak paling depan dia, paling depan. Ya, ini kalau punya atau berhubungan dengan orang seperti itu kan males ya. Males. Ya. Seorang harusnya dia mendahulukan kewajiban-kewajibannya. Ya, adapun hak-haknya dia, kalau dia nggak diberikan di dunia, itu nggak diterlantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Ya. Entah itu suami istri, entah itu muamalah yang lainnya. Ya, banyak-banyak pengaduan-pengaduan, banyak-banyak masalah-masalah itu awalnya dikarenakan seorang itu menuntut haknya dulu. Wah, saya nggak dapat hak saya dari istri saya. Yang istri juga gitu. Wah, saya nggak dapat hak saya dari suami saya. Semuanya fokusnya ke haknya dia saja. Sementara manusia nanti akan ditanya tentang kewajiban-kewajiban. Sudah dilakukan apa belum? Sudah dilakukan atau belum? Ini man'an wahad. Ya. Kalau punya karyawan man'an wahad mah disate aja. Bikin capek aja. Ya, kerjanya nggak beres. Kalau nuntut banyak. Ya, kalau nuntut banyak. Ya. Kemudian wa kariha lakum qila wa qal. Ya. Qila wa qal ini katanya belum jelas beritanya sudah disebar kemana-mana, ya, sudah disebar kemana-mana. Ini berbahaya, qila wa qal, perbuatan tercela. Iya, seorang bicara aja, dengar satu berita langsung dia sampaikan. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur para sahabat, ya, ketika ada berita bahwa Rasulullah SAW menceraikan sebagian istrinya. Ya. Idza ja'akum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Apabila datang kepada kalian berita tentang keamanan atau rasa takut, langsung disebar. Atau yaruddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum. Ya. Kenapa nggak dikembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang berilmu di tengah mereka, sehingga kalau mereka mau tahu, mereka bisa tanya kepada Rasulullah SAW atau kepada para ulamanya ketika itu tengah para sahabat. Jadi ini tercela seorang dikit-dikit menyebarkan berita. Ya, dia dengar sesuatu langsung dia sebar. Ya, ini hati-hati ya, seorang hendaknya dia melihat dirinya, jangan sampai dia menyebarkan sesuatu yang bisa membuat kekacauan. Ya, dengar sesuatu disebar, ada gosip sedikit disebar. Ya, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yara fiha ba'san. Ya, terkadang seorang hamba itu berbicara dengan satu kalimat, dia lihat itu enggak mengapa. Ya, dalam sebagian riwayat ma yatabayyan fiha.
Dia nggak perjelas itu kalimat. Ya. Dengannya dia terjatuh ke dalam neraka. Lebih jauh dibandingkan timur dan barat. Ya. Hati-hati menyebarkan ucapan-ucapan, apalagi terkait dengan maslahat umum, ya. Terkait dengan keadaan beragama seseorang, terkait dengan pemerintah. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Gak sembarangan. Ya, seorang berbicara, ya, kalau terkait dengan hak manusia biasa saja ini tercela, qila wa qal. Terlebih lagi haknya ulama, karena bisa menurunkan kredibilitas mereka di tengah masyarakat. Terlebih lagi haknya penguasa yang bisa menimbulkan kekacauan di tengah manusia. Ya, banyak kerusuhan-kerusuhan, kejadian-kejadian awalnya ya qila wa qal. Qila wa qal. Enggak jelas urusannya. Ya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, qila wa qal bertingkat-tingkat. Ya, pembunuhan bertingkat-tingkat. Membunuh manusia, kezaliman. Yang lebih besar lagi, membunuh anak-anak sendiri. Yang lebih besar lagi, bertingkat-tingkat. Berzina bertingkat-tingkat. Ya. Berzina dosa sudah. Berzina dengan istri tetangga lebih besar lagi keharamannya. Apabila suaminya sedang pergi menuntut ilmu, sedang pergi berjihad, lebih besar lagi keharamannya. Nah, seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat, hati-hati. Ya. Di sini kita dilarang untuk qila wa qal. Ya. Senang mengucapkan perkara yang enggak jelas. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan ucapan yang baik atau dia diam aja. Enggak usah banyak ngomong. Ya. In husnul islamil mar tarkuhu ma la yani. Di antara alamat tanda baiknya keislaman seorang itu dia meninggalkan perkara yang enggak bermanfaat untuknya. Ya. Kemudian kasratus soal, ya. Atau kasratus soal. Ya, Allah membenci, yakni mengharamkan kasratus soal. Ya, banyak meminta, ya termasuk meminta suatu pemberian atau meminta suatu jawaban. Ya, meminta harta kepada manusia ini tercela. Ya, barang siapa yang meminta kepada manusia takatsuran, dalam keadaan dia ingin berbanyak-banyak, maka akan datang dia pada hari kiamat tanpa ada sekerat daging di wajahnya. Ya. Begitu juga seorang banyak bertanya, ya, pada perkara yang dia tidak butuh di situ, atau sekedar berdalam-dalam saja, atau kadang ngetes saja. Ya. Ngetes, datang di majelis mau ngetes ustadznya. Ya. Nanya juga ibadah. Karena Allah perintahkan fas'alu ahla dzikr. Ya, kalau niatnya supaya biar dikenal saja di majelis, atau supaya dikenal sama ustadznya, atau supaya untuk ngetes ustadznya, ini di mana nilai ibadahnya? Di mana nilai ibadahnya? Ya, jadi bertanya juga diniatkan. Ya, diniatkan dengan perkara-perkara yang baik, ya, untuk benar-benar mengetahui jawaban atau untuk menyebarkan ilmu. Ya, kadang dia sudah tahu jawabannya, kan, tapi supaya perkara tersebut dibahas sehingga manusia lebih luas mengetahui jawaban-jawaban tadi. Ini niat-niat yang baik dalam bertanya. Adapun kalau perkara-perkara yang tadi ini tercela. Ini tercela. Kemudian terakhir idha'atul mal, ya. Allah mengharamkan penyia-nyiaan harta. Ya, ini masuk di dalamnya israf dan masuk di dalamnya tabdzir. Ya, israf adalah seorang berlebihan dalam perkara yang halal. Ya. Dan tabdzir adalah seorang berinfak pada perkara yang haram. Ya, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan harta, karena harta adalah perkara yang menegakkan kehidupan, yang tidak boleh disia-siakan.
ya harus disyukuri, dipergunakan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah mendekati jam 2. Kalau kita baca satu hadis lagi nanti kelamaan penjelasannya. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Apabila ada pertanyaan dan dimudahkan untuk dijawab, tafadhol. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Soal? Dari apa? Ibu-ibu guru, tidak ada soal. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.